Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur ya Tuhan Yesus. Kami berterima kasih Tuhan kepada Engkau ya Bapa. Di mana ya Tuhan, kami bisa berkumpul pada hari ini ya Tuhan Yesus. Untuk sharing, untuk menerima setiap kabar berita firman-Mu yang begitu berharga buat kami ya Bapa. Bapa, pimpin kami, ajar kami ya Tuhan Yesus. Berikan hati kami ya Tuhan, untuk kami tetap setia, pendengar, melakukan setiap firman-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini ya Tuhan Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus yang akan membuat konsentrasi kami terpaut hanya untuk mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Bapa, berkati kami semua, biarlah Tuhan Yesus turut bekerja bersama dengan kami pada hari ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Ya, puji Tuhan, pada hari ini kita akan belajar kembali judulnya memahami kehendak Tuhan. Ya, kita sama-sama tentunya pengen sekali ya tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena kita paham bahwa kehendak Tuhan itu pasti sesuatu yang baik bagi kita. Nah, kita akan belajar bagaimana sih memahami kehendak Tuhan, karena ini sangat penting buat kita ya. Oke, di Efesus 5 ayat 15, 16, 17 saya akan bacakan. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, dikatakan. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Di dalam Efesus 5 ayat 17 dikatakan bahwa Tuhan pengen kita menjadi orang-orang yang bijaksana, yaitu dengan cara apa? Dengan cara mulai memperhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup. Apakah kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan atau kita hidup sebagai orang-orang dunia atau orang-orang bebal yang menggunakan waktu semaunya, menggunakan waktu sekehendak kita. Nah, firman Tuhan katakan bahwa kita jangan menjadi orang yang bodoh, tetapi jadilah kita menjadi orang yang bijaksana, yang sehingga akan selalu memperhatikan apa yang kita lakukan, apa yang menjadi kehidupan kita. Dan poin yang kedua dikatakan bahwa usahakan. Ada satu keinginan, ada satu kerinduan untuk kita memahami kehendak Tuhan. Dan ini adalah keinginan Tuhan. Kenapa kita harus mengerti kehendak Tuhan? Karena Tuhan tahu bahwa kehendak Dia itu adalah untuk kebaikan kita. Kehendak Dia adalah untuk membuat kita menjadi seseorang yang menjadi partner Dia, menjadi seseorang yang akan dipakai Tuhan. Ya, oke. Nah, bagaimana kita bisa tahu kehendak Tuhan? Ada satu poin yang pertama adalah di mana pentingnya melibatkan Tuhan. Di dalam Amsal 3 ayat 6 dikatakan, akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Artinya Amsal menasihatkan kepada kita semua bahwa kita harus membawa Dia, menyertakan Tuhan di dalam segala perilaku, di dalam semua segi kehidupan. Karena kalau kita membawa Dia di dalam kehidupan, Tuhan Dia janji Dia akan meluruskan jalanmu.
Mungkin satu saat kita akan salah keputusan, mungkin satu saat kita akan salah berpikir. Tetapi karena kita selalu membawa Dia di dalam segala hidup kita, maka Tuhan selalu akan menasehati kita, akan memberikan satu suaranya, berkata kepada kita yang membuat jalan kita kembali lurus. Nah, ini ada satu contoh tentang perjalanan Paulus ya di Kisah Rasul 16 ayat 4 sampai 12. Paulus waktu itu dia dipanggil Tuhan untuk menjadi seorang penginjil, seorang rasul yang akan membawa kabar baik. Nah, namun di dalam Kisah Rasul 16 ayat 4 sampai 12 waktu itu Rasul Paulus hendak pergi ke satu tempat yang namanya Makedonia. Tetapi waktu itu dia punya tujuan yang baik, yaitu menginjili. Tetapi pada saat itu Tuhan bilang lewat rohnya, jangan kamu pergi ke sana. Dan waktu itu Paulus berpikir, berunding seperti itu dalam pola pikir, kenapa enggak boleh, kenapa Tuhan larang seperti itu. Ya, dia berpikir, berdiskusi dengan rekan-rekannya. Nah, lalu Paulus diberikan satu penglihatan oleh Tuhan. Nah, ketika dia melihat penglihatan seperti itu, Paulus dan rekan-rekannya akhirnya nangkap bahwa Tuhan tidak mengizinkan dia untuk pergi ke Asia Kecil, waktu itu adalah Turki. Namun Tuhan mengalihkan untuk Paulus pergi menginjil ke Eropa, ya seperti itu. Dan akhirnya Paulus taat dan akhirnya pergi ke Eropa. Ya, artinya apa? Ketika seorang rasul pun melibatkan Tuhan di dalam segala pelayanannya atau segala kegiatannya, Tuhan akan memimpin. Tuhan akan memberikan intervensi kepada kita sehingga apa? Sehingga apa yang dimau Tuhan itu menjadi kemauan kita. Sehingga apa yang Tuhan mau itu bisa kita lakukan. Dan ini adalah salah satu contoh ya Paulus. Dia ketika dia dengar suara Tuhan, bukan artinya kenapa kok ke sana nggak boleh seperti itu ke daerah Asia Kecil. Tetapi karena Tuhan tahu ada yang lebih penting mungkin pada saat itu ke Eropa dulu. Namun setelah itu perjalanan Paulus yang selanjutnya dia tetap pergi ke Asia Kecil seperti itu kalau kita baca di dalam Kisah Rasul. Namun Tuhan tahu mana yang mungkin ini lebih dahulu seperti itu ya. Oleh sebab itu penting melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Oke. Nah, orang yang mau taat perintahnya, seseorang yang mau taat perintahnya itu Tuhan akan membimbing, Tuhan akan memberitahu kehendaknya lebih dalam, dan lebih dalam. Ya, ini salah satu contoh adalah Abraham. Abraham pada saat itu sebelum Tuhan memberitahu semua kehendaknya secara lengkap, secara detail seperti itu, tetapi ada satu hal yang Tuhan bilang kepada Abraham. Abraham, kamu keluar dari tanah itu. Ya. Nanti aku akan begini. Itu masih bentuknya general, global seperti itu. Dan apa yang dilakukan Abraham? Abraham taat. Ya. Dikatakan karena iman Abraham taat, ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tuju. Tuhan bilang, kamu pergi, aku akan menunjukkan kepada kamu satu tempat. Kamu akan bla 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 seperti itu. Kamu akan menjadi bangsa yang besar. Namun ketika disuruh pergi, Abraham tidak tahu tempat yang Tuhan janjikan seperti itu. Namun yang paling penting adalah Abraham taat. Nah, ketika Abraham taat, barulah Tuhan tahap demi tahap dalam satu proses yang cukup panjang, Tuhan kasih tahu janji Tuhan di mana dia akan tinggal di satu tanah yang kita kenal dengan tanah Kanaan waktu itu. Jadi orang yang mau taat perintahnya akan mengetahui kehendaknya. Dan ada satu nabi yang memang pernah diberitahu oleh Tuhan, kamu harus pergi ke satu kota yang namanya Niniwe. Namun nabi ini menolak perintah Tuhan, lari dari panggilan Tuhan, lari dari kehendak Tuhan. Nah, Yunus namanya. Yunus tidak mematuhi perintah Tuhan. Yunus melarikan diri ke kota Tarsis. Yang akibatnya Bapak Ibu semua pernah tahu ya ceritanya. Ada problem ya. Ada problem waktu Yunus melarikan dari panggilan Tuhan, dari kehendak Tuhan, muncullah problem diri Yunus sendiri ya. Problem juga buat orang lain karena gara-gara Yunus terjadi ombak yang besar seperti itu. Nah, ternyata kalau kita lihat di kasus ini ya, ternyata orang yang
keluar dari kehendak Tuhan itu akan terjadi problem di dalam hidupnya. Entah hidup diri sendiri atau mungkin kalau skala besar akan mempengaruhi keluarganya bahkan lingkungannya. Oleh sebab itu pastikan kita semua teman-teman, rekan-rekan di sini untuk selalu belajar mengetahui kehendak Tuhan. Karena apa? Karena kita akan menjadi orang-orang yang bijaksana. Orang-orang yang akan melakukan kehendak Tuhan akan Tuhan bawa menjadi sesuatu yang luar biasa. Oke, kita akan belajar sedikit tentang kehendak Tuhan. Ada dua macam kehendak Tuhan. Yang pertama adalah ketetapan Allah. Di mana kehendak Tuhan yang bicara ketetapan Allah ini disebut kedaulatan Allah. Ini mutlak, pasti terjadi. Tidak dipengaruhi oleh manusia. Tidak ada kebergantungan kepada manusia. Jadi kalau Allah berkehendak A, manusia tidak ada peran di situ dan Tuhan akan melakukannya sesuai dengan kehendaknya. Ya, di dalam Daniel 4 ayat 35 dikatakan semua penduduk bumi dianggap remeh. Ya, tidak ada yang berarti bagi Tuhan. Ia atau Tuhan berbuat menurut kehendaknya terhadap bala tentara langit dan penduduk bumi dan tidak ada seorang pun yang dapat menolak tangannya dengan berkata kepadanya, apa yang kau buat? Jadi kalau Tuhan sudah berkehendak, ketetapan yang mutlak akan terjadi tanpa campur tangan manusia. Salah satu contoh yang paling simpel, ketetapan Allah. Bapak Ibu sekalian di tempat ini, lahir sebagai pria maupun sebagai wanita itu tidak bisa ditolak. Ya, betul. Itulah ketetapan Tuhan. Kita lahir di keluarga jadi orang Chinese, kita lahir jadi di keluarga misalnya Amerika, itulah ketetapan Tuhan yang kita tidak bisa tolak dan kita harus syukuri karena itu yang terbaik bagi kita. Yang kedua, nah kehendak Tuhan yang kedua adalah keinginan Allah. Nah keinginan Allah ini bersifat tidak mutlak atau relatif. Kenapa? Karena melibatkan diri kita, melibatkan manusia, melibatkan tanggung jawab manusia. Di dalam diri manusia ini ada yang namanya kehendak bebas. Tuhan tidak pernah menciptakan kita sebagai robot, ya. Udah disetting. Wah, nanti Richard ini akan begini, nggak akan begini. Nggak pernah. Nah, tapi Tuhan menginginkan Richard ini begini. Nah, Richard jadi begini atau begitu itu ada tanggung jawab kehendak bebas yang Richard pilih seperti itu. Karena Tuhan tidak pernah menjadikan kita seorang robot. Tuhan ingin teman-teman di sini menjadi orang yang dipakai Tuhan. Itu keinginan Tuhan. Tapi apakah kita dipakai Tuhan atau tidak, tergantung kita punya kehendak bebas kita. Apakah kita mau merespon, ya Tuhan saya mau dipakai Tuhan. Atau kita tetap memilih hal-hal yang buruk. Dan itulah yang menyebabkan tidak terjadi walaupun Tuhan punya keinginan. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah keinginan Tuhan itu salah satunya kita akan belajar sedikit yang sederhana. Dan ini tidak akan terlalu saya bahas lebih dalam. Kehendak Tuhan yang berupa keinginan atau apa? Yang pertama adalah menyelamatkan umat manusia. 2 Petrus 3 ayat 9. Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini keinginan Tuhan. Tuhan pengen setiap orang diselamatkan. Kalau kita tahu ini keinginan Tuhan, berarti ada satu tanggung jawab di dalam kehidupan kita, yaitu memperkenalkan Yesus kepada banyak orang, atau minimal ke saudara, atau ke rekan-rekan yang belum percaya Yesus. Bisa nggak kita nggak melakukan? Bisa, tergantung kita punya pilihan. Tapi keinginan Tuhan adalah memakai saudara untuk menyelamatkan rekan-rekan yang di sekitar kita. Kalau kitanya tidak mau, ya berarti artinya kita keluar dari apa yang diinginkan Tuhan. Pengudusan, hidup benar. Nah, ini juga saya tidak akan bahas lebih detail. Jadi Tuhan ingin kita mengalami pengudusan. Kita menjauhi dari segala macam dosa. Ya, prinsip-prinsip firman Tuhan kita lakukan. Bisa nggak kita tidak lakukan? Bisa. Itu tergantung pilihan. Terus Tuhan pengen kita memiliki karakter Kristus. Makin hari makin baik, makin hari makin bagus menjadi serupa dengan Kristus. Dan yang keempat, Tuhan pengen kita memahami dan mengenal Tuhan. Bagaimana cara memahami dan mengenal Tuhan? Saya tidak perlu bahas, rekan-rekan pasti tahu hal-hal apa yang bisa membuat kita memahami dan mengenal Tuhan. Nah, ada cara Allah menyatakan kehendaknya. Yang pertama, yang paling penting adalah melalui Alkitab. Ya,
Jadi melalui firman Tuhan, satu harta yang sangat berharga, yaitu kitab. Kalau kita baca Alkitab, kalau kita sering merenungkan firman Tuhan, kita itu akan punya wisdom atau punya hikmat. Akal budinya akan selalu diterangi firman Tuhan, dan hidup kita akan selaras dengan apa yang menjadi kehendaknya. Jadi ketika kita memutuskan sesuatu di dalam kehidupan, selalu kita akan membandingkan atau memberikan apakah yang saya lakukan ini sesuai firman atau tidak. Nah, kalau kita sering baca Alkitab, maka kita akan sangat minim untuk mengambil keputusan yang salah. Nanti kita akan diskusi di dalam beberapa contoh di akhir selanjutnya ya. Terus yang kedua adalah bagaimana Allah menyatakan kehendaknya lewat keadaan. Nah, lewat keadaan pada saat kalau kita lagi bergumul atau lagi usaha atau lagi bekerja, tiba-tiba ada satu, wah lagi bergumul, Tuhan saya butuh sesuatu, gimana Tuhan ini mau gimana, bagaimana. Tiba-tiba ada kesempatan yang terbuka seperti peluang-peluang yang terjadi. Nah, kadang-kadang Tuhan memakai bahwa inilah jalannya. Kamu masuk ke situ, ada peluang yang kamu harus kerjakan. Seperti saya dulu waktu itu tidak punya uang untuk kuliah. Tuhan kasih langsung ada anak-anak yang mau dilesin. Nah ini sebagai peluang dan saya masuk ke situ dan saya tahu bahwa itulah kehendak Tuhan untuk membiayai saya kuliah saya waktu itu. Ini kesempatan-kesempatan yang terbuka. Nah, namun kesempatan yang terbuka tetap kita harus compare sama Alkitab. Misalnya contoh gini, waduh, ini contoh ekstrim aja. Saya senang sama seseorang gitu, cantik banget misalnya sebelum married gitu. Nah, tapi ketika diselidik, kesempatannya dia terbuka, saya terbuka seperti itu. Tapi dia masih punya suami. Padahal ini kesempatan terbuka sepertinya akan jalannya akan jadi jalan tol. Nah, ketika kita lihat Alkitab, oh nggak sesuai, walaupun kesempatannya terbuka ya kita bilang jangan bahwa itulah jalan Tuhan. Karena apa? Karena bertentangan dengan firman Tuhan. Begitu juga dengan bisnis. Ketika oh ini ada kesempatan terbuka, tapi kita caranya nggak benar. Misalnya dengan lewat dalam tanda kutip, misalnya lewat nyogok. Jadi akhirnya lancar jalannya. Kita harus tahu bahwa ini bukan kehendak Tuhan, nanti ujungnya pasti ambruk gitu, seperti itu ya. Jadi walaupun ada ini menjadi satu tanda saja bahwa kalau ada kesempatan terbuka kita boleh garap, namun kita tetap harus bandingkan ke nomor satu. Yang ketiga itu kita boleh dengerin nasihat-nasihat yang orang-orang yang lebih dewasa rohani untuk kita ketika kita mau ambil keputusan. Kalau teman-teman punya rekan-rekan mentor, boleh tanya, nggak apa-apa. Nggak tanya kepada orang lain mungkin akan menjadi pertimbangan kita seperti itu. Yang keempat adalah sudah sesuai Alkitab, mungkin wah ini saya usaha ini nggak salah, terus saya mengambil keputusan ini nggak salah, ada kesempatan. Nasihat orang lain juga mungkin boleh dikatakan oke gitu. Tapi ketika kalian waktu memutuskan dalam doa kok masih ada jalan, asa belum damai gitu ya. Nah, damai sejahtera ini juga memimpin kita untuk tahu ini kehendak Tuhan atau tidak. Nah, kalau ketika kok nggak damai ya, lebih baik jangan putusin dulu, lebih baik doa lagi, lebih baik minta petunjuk lagi kepada Tuhan, seperti itu. Nah, namun ketika kita meminta petunjuk kepada Tuhan, bertanya kepada Tuhan, bukan hal-hal yang remeh yang pernah saya katakan. Jadi misalnya saya nyetir nih mobil, terus udah gitu waktu nyetir mobil, Tuhan belok kiri belok kanannya, Tuhan tolong kasih tahu belok kiri belok kanan. Nah kalau seperti itu, masa Tuhan yang besar, yang maha besar hanya nanyain belok kiri belok kanan, kan secara logik kita nggak bagus lah ya, walaupun ada orang-orang yang pernah melakukan. Nah tapi kalau misalnya mungkin kalau bayi rohani kadang-kadang Tuhan kasih tahu untuk bisa tahu bahwa ada Tuhan seperti itu. Tuhan hari ini saya ke gereja jangan ya. Kan kalau konyol kan kalau bertanya begitu, hari ini ke gereja jangan ya Tuhan. Udah jelas-jelas firman Tuhan bilang jangan menjauhkan diri daripada pertemuan ibadah. Terus nanya sama Tuhan, Tuhan saya ke gereja jangan ya. Ya itu pertanyaan-pertanyaan yang nggak perlu ditanyakan untuk mencari kehendak Tuhan. Tuhan hari ini saya pakai baju apa ya? Tuhan hari ini saya masak apa ya? Tuhan memberikan hikmat, akal budi yang dimana kita boleh memutuskan. Selama tidak bertentangan dengan kehendak Tuhan, lakukan dengan bergembira pada Tuhan, lakukan sesuai kita semua punya keputusan. Kesimpulan ya, kalau kita pengen tahu kehendak Tuhan, yang pertama adalah kita tahu bahwa itu tidak dilarang Alkitab. Ya.
Itu tidak dilarang Alkitab. Terus yang kedua, kita juga boleh kalau misalnya itu tidak dilarang Alkitab, misalnya apakah memuliakan Tuhan atau membuat kita bertumbuh rohaninya. Kalau itu memuliakan Tuhan, membuat bertumbuh, berguna bagi orang lain, lakukan. Melangkah dengan iman. Saya yakin Tuhan juga akan menghargai setiap pilihan keputusan kita. Nah, kita berharap yang Tuhan inginkan adalah di mana biarlah pikiran dan perasaan Kristus itu menguasai kita, sehingga ketika kita punya kehendak sudah sama dengan Tuhan. Karena apa? Karena basic pikiran kita, dasar hati kita itu udah dipenuhi oleh pikiran dan perasaan Tuhan. Kalau pikiran dan perasaan Tuhan ada pada kita, tentunya ya kita akan punya kehendak juga minimal sama ya. Quote terakhir. Good is not always God's will, but God's will is always good. Sesuatu yang baik tidak selalu itu adalah kehendak Tuhan. Tetapi kehendak Tuhan pasti bagus, ya. Oke, puji Tuhan, saya akan tutup dulu dalam doa ya. Bapak, kami bersyukur kepadamu Tuhan kalau pada pagi hari ini secara singkat kami boleh belajar secara konsep sebelum kami diskusi lanjutan. Kami boleh mengenal kehendak Tuhan karena kami tahu bahwa kehendak Tuhan adalah sesuatu yang baik bagi hidup kami. Dan kami boleh mengerti, boleh memahami apa yang Engkau rindukan, apa yang Engkau mau atas hidup kita. Sehingga kami di dalam setiap proses hidup kami dipimpin Tuhan, kami memuliakan Tuhan, kami berguna bagi banyak orang. Dan hidup kami boleh menjadi orang-orang yang sesuai dengan panggilan-Mu terhadap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.